Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di Dekatus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisabatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Salah satu pemikir besar dalam dunia Islam adalah Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang akademisi serta ahli tasawuf yang telah melahirkan karya-karya fenomenal. Salah satu karya terkenal dari Imam Al-Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Semasa muda, Al-Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia pandai dalam ilmu tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, dan filsafat. Beberapa sejarawan muslim menganggapnya sebagai seorang mujadid, yakni seorang pembaru iman yang muncul sekali setiap abad untuk memulihkan iman umat Islam. Selain itu, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang terkenal sebagai bapak tasawuf modern. Sejak kecil, ia sudah menjadi anak yatim karena ditinggal ayahnya. Namun, sebelum meninggal, ayahnya menitipkannya ke salah satu sahabatnya untuk mengurus pendidikannya. Al-Ghazali pun cukup beruntung karena berada di wilayah yang ditinggali para penyair, penulis, dan ahli agama Islam. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan dasar di tanah kelahirannya di kota Tus. Ia belajar ilmu agama bersama seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Razqafi. Al-Ghazali kecil telah pandai berbahasa Arab dan Parsi. Ia kemudian belajar mengenai ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mazhab besar Islam. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan di bidang ilmu fikih di Jarajan. Guru Imam Al-Ghazali saat itu adalah Imam Harmaim di Naisabur. Selain itu, Al-Ghazali juga mengembara ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu seperti ke Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem. Berkat kegigihannya dalam belajar pada 484 Hijriah atau 1092 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi rektor Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Tasawuf Al-Ghazali ada 4, yaitu yang pertama at-thariq. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang muslim yang ingin mendapatkan jalan tasawuf harus melalui 5 jenjang, yakni taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang kedua makrifat. Selama 5 tingkatan at-thariq, Imam Al-Ghazali menganjurkan untuk memahami makrifat atau memahami pengetahuan terkait ketuhanan tanpa keraguan sedikit pun. Imam Al-Ghazali menekankan setiap umat Islam mengetahui pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meragukannya. Ia juga berpendapat bahwa untuk mencapai pemahaman terkait Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat Islam harusnya memiliki hati yang bersih atau suci. Yang ketiga, tingkatan manusia. Dalam ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan dalam manusia, yakni orang awam memiliki pemikiran sederhana, kaum pilihan atau golongan hawas berpikir tajam dan mendalam, dan kaum ahli debat mampu mempersuasi orang dan mematahkan argumen. Yang terakhir yaitu kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan menjadi tujuan akhir dalam perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu didapatkan melalui ilmu dan amal. Dengan memahami suatu konsep dan mempraktikannya, maka manusia akan menemukan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga ia rela meninggalkan kehidupan duniawinya. Selama hidupnya, ia suka mengembara untuk mencari ilmu. Pada masa senjanya, Imam Al-Ghazali pulang ke Tus dan mendirikan sekolah di samping rumahnya. Ia juga membangun asrama untuk murid-muridnya yang belajar di sekolahnya. Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, dan mengajar para penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1111 ketika berusia 58 tahun. Imam Al-Ghazali yang menjadi ilmuwan dan ahli tasawuf memiliki beberapa karya dalam bentuk kitab. Yang pertama Ihya Ulumuddin, kedua Al-Munqidh min Al-Dalal, ketiga Minhaj Al-Abidin, keempat Al-Munqidh min Al-Dalal, kelima Al-Maqsad Al-Asna fi Sarah Asma Allahu Al-Husna, keenam Faisal Al-Tafriqa Bain Al-Islam wal Zandaqah, ketujuh Maqasid Al-Falasifah, ke-8 Tahafut Al-Falasifah, ke-9 Al-Qistas Al-Mustaqim.